mungkin boleh menanggapi terkait hari ini Rasman dan Fadel sekeluarga mendatangi Polda untuk meminta pertolongan kepada Divisi Propam dan melaporkan ketidakprofesionalan Polres Jakarta Selatan dalam menangani kasus Nikita Mirzani dan Loli seperti apa mungkin, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih selalu memantau dan mencoba untuk selalu mengikuti proses hukum laporan Nikita Mirzani untuk memberikan perlindungan dan untuk mendapatkan keadilan atas anaknya yang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak di bawah umur. Nah, apa yang dilaporkan itu menjadi hak terhadap orang yang ingin lapor. Yang menjadi pertanyaan, persoalannya di mana? Karena kalau kita mau melapor ke Propam itu terkait dengan perilaku terhadap polisi Republik Indonesia. Ya, apa perilaku? Jadi kalau misalnya ada perilaku seorang polisi yang tidak patut misalnya atau hal-hal yang melanggar, itu lapornya ke Propam. Tapi kalau proses penyidikan itu ada tempatnya lagi, namanya Wasidik. Nah, tapi yang mau dipersoalkan apa? Tidak profesionalnya itu apa? Saya bukakan, proses ini berjalan pada tahapan yang sudah benar. Pemanggilan sudah dilakukan pada pemanggilan yang patut. Beda masalah, hari ini dipanggil, hari ini suratnya ditandatangani dan baru diserahkan. Itu melanggar, itu tidak profesional. Tapi kalau tahapannya itu dilakukan dengan tahapan sesuai dengan KUHAP, sesuai dengan peraturan Kapolri, tidak profesionalnya di mana? Karena yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk, juklak, juknis, semuanya sudah dilakukan. Nah, sebagai contoh, saya ulangi kembali, contohnya seseorang dipanggil, misalnya besok, hari Kamis dipanggil, surat pemanggilannya hari Kamis juga diserahkan. Itu adalah pemanggilan yang tidak patut. Nah, kalau pemanggilan yang tidak patut, yang memanggil tidak profesional. Nah, kalau pemanggilannya itu ditandatangani pada jam yang benar, disampaikan pada hal yang benar, terus apa yang tidak profesional? Jadi jangan bingung menghadapi masalah. Jadi kalau saya siapkan diri, buktikan dirimu tidak bersalah. Seperti itu sih. Bang, Fadel juga merasa kalau kasus ini tuh merasa ada yang janggal karena saksi dari pihak Fadel sampai saat ini belum diperiksa dan dia juga bingung kalau kasusnya ini sudah langsung tiba-tiba naik penyidikan, Bang. Jadi kalau itu saya pikir harusnya gini ya, itu namanya saksi yang meringankan. Jadi polisi, saya kasih tahu, polisi dalam proses penyidikan wajib menyampaikan apakah ada saksi-saksi yang Anda akan ajukan ataukah Anda akan mengajukan ahli. Itu pasti di proses penyidikan. Kalau proses penyelidikan tidak mungkin ada kalimat begitu. Proses penyidikan wajib dicantumkan kepada orang yang dipanggil untuk diberi kesempatan, dan itu ada kalimat tertulis. Apakah saudara saksi akan mengajukan saksi yang meringankan ataukah akan mengajukan ahli? Itu belum waktunya sudah protes, berarti tidak paham tentang hukum acara. Protes itu adalah jika kita mengetahui prosesnya. Dan kalau prosesnya Anda tidak tahu, tiba-tiba Anda protes, seakan-akan tidak pernah diberikan hak, padahal waktunya itu belum ada. Waktunya itu nanti proses penyidikan. Di aleniyah pertanyaan terakhir, penyidik pasti akan memberikan kalimat, adakah saksi yang akan Anda ajukan? Ataukah Anda ada saksi yang meringankan? Ataukah Anda akan mengajukan bukti? Atau Anda mengajukan ahli? Itu di kalimat terakhir, di pertanyaan terakhir. Semua penyidik pasti menyantumkan pertanyaan itu. Bang, Rasman juga berpendapat kalau dalam kasus ini Nikita Mirzani ini selalu menggiring-giring, menggiring opini segala macam dengan berdalil kayak 1.000.000% Fadel saya pastikan akan masuk ke dalam penjara dan lain-lain. Kalau itu kita tunggu tanggal mainnya saja.
Saya nggak mau menanggapin karena itu kan fakta. Nanti faktanya seperti apa? Nah, kalau faktanya nanti berbicara, ya sudah, itu benar yang dikatakan ini. Ya. Jadi kita nggak perlu mengomentari karena itu adalah keyakinan. Saya tidak akan masuk kepada keyakinan. Nah, Niki yakin. Kenapa? Karena Niki mengetahui proses ini. Bertahap dia tahu. Dia yang lapor bersama saya. Dia tahu saksi-saksi yang saya ajukan. Dia juga ikut tahu tentang hasil visum. Hasilnya visum dia tahu, saksi-saksi yang diperiksa dia tahu, karena semua saya laporkan kepada Nikita Mirzani. Kenapa dia berbicara seperti itu? Karena dia mengikuti proses ini dari tahap ke tahap. Yakin dia karena dia tahu. Yakin dia karena dia tahu hasil visum. Yakin karena dia sudah berbicara dengan saksi. Yakin karena dia bertemu dengan saksi. Jadi jangan salah, dia bukan orang yang tidak berbicara dengan fakta. Niki pasti mendapatkan informasi secara terperinci, baik dari saya maupun hak dia untuk mendapatkan informasi dari penyidik. Berarti kan Niki juga ikut terus mengawal kasus ini, Bang? Ya. Tidak melepas tangan aja? Tidak, karena Niki selalu tahu apa yang saya lakukan. Seperti contoh hari ini saya mendatangkan saksi dari luar negeri. Niki tahu. Ke Polres, Bang? Ke Polres. Tadi ada pemeriksaan, saya bawa saksi, saya jemput tadi. Saya jemput saksinya, saya bawa ke Polres. Dia diperiksa dari jam sebelum dohor. Setelah itu saya sholat dohor. Seingat saya sih asar ya selesai. Saksi yang dari luar negeri. Itu yang pernah tinggal bareng sama Loli, Bang? Saya tidak mau jawab. Yang jelas saksi ini saya jemput dan dia adalah memang dari luar negeri. Setelah dia mendapatkan izin dari ayahnya, dia datang. Niki tahu. Niki juga tahu jam berapa dia diperiksa, tahu. Niki juga tahu dia sudah pulang, tahu. Karena semua saya laporkan kepada Niki, karena Niki orang yang memberikan kuasa, yang mempercayai saya sebagai advokat. Mungkin kan Niki tahu juga nggak, Bang, Rasman mendatangi Polda untuk meminta pertolongan kepada divisi Propam, Bang? Ya, saya katakan tadi, orang kalau mau silakan, nggak ada yang melarang. Tapi Propam itu kan terkait dengan perilaku. Apa perilakunya penyidik yang salah? Gitu loh ya. Jadi kalau misalnya penyidik misalnya melakukan hal-hal yang menyimpang, kan penyidik melakukan proses sesuai dengan KUHAP. Misalnya memanggil seseorang dalam waktu 3 hari. Itu diatur di KUHAP. Mungkin diatur juga dalam peraturan Kapolri. Kan gitu. Misalnya dia memanggil siapa dulu, terus dia melakukan visum, ya dilakukan. Itu diatur, tidak ada yang menyimpang. Terus yang menjadi persoalan apa? Jadi lakukan pembelaan yang sesuai dengan hukum supaya pembelaan itu bermutu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ke Propam, terus mau apa perilaku daripada penyidik yang salah? Pada saat diproses apakah diancam? Tidak, karena didampingi pengacara begitu banyak. Ya, pada saat dilakukan pemeriksaan apa memang ada hal-hal diperiksa dalam keadaan santai, bahkan yakin pulang joget-joget. Bang, mungkin apa perilaku daripada penyidik yang salah? Tidak ada. Penyidik sudah benar, ya. Bukan karena apa? Saya mengikuti panggilan itu minimal 3 hari. Terus pada proses SPDP diberitahukan diantar langsung ke rumahnya, diterima langsung oleh keluarganya. Dan di saat di situ saya tidak tahu siapa yang menerima, tapi kan informasi itu saya terima dari media.